Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aren Anam dengan NIM C1C022158. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint perpajakan ke-10 dengan materi dasar perhitungan pajak, depresiasi dan amortisasi. Dasar perhitungan pajak. Yang pertama, dasar perhitungan. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua, pengertian biaya, biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya adalah pengeluaran modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Sifat dari biaya adalah pengorbanan ekonomi. Biaya dapat dibedakan menjadi bermacam-macam sesuai dengan tujuan pengelompokannya. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Adapun pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran. Berikut biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto menurut pasal 9 Undang-Undang PPh. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Yang ketiga, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Keempat, biaya PPh. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. Besarnya PTKP yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4,5 juta atau 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu maksimal 3 orang. Depresiasi. Depresiasi banyak digunakan dalam konteks akuntansi. Salah satunya guna menghitung usia suatu aset. Semakin lama usia aset atau semakin intens penggunaannya, normalnya kualitas dan kuantitas kerja aset tersebut akan berkurang. Pengurangan fungsi inilah yang disebut sebagai biaya depresiasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai residu. Yang ketiga, estimasi masa manfaat. Yang keempat, pola pemakaian. Manfaat perhitungan depresiasi. Yang pertama, mendata perolehan keuntungan, mengetahui harga awal aset. Yang ketiga, meminimalisir kerugian. Yang keempat, mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Metode-metode perhitungan depresiasi dan rumusnya. Yang pertama, ada metode garis lurus.
Rumusnya, nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Yang kedua, ada metode beban menurun. Dengan rumus, nilai penyusutan sama dengan harga beli aset dikali persentase penyusutan. Yang ketiga, metode aktivitas. Depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dikali estimasi usia penggunaan baru dibagi usia produktif. Yang keempat, metode saldo menurun ganda. Dengan rumus, depresiasi sama dengan harga perolehan dibagi usia ekonomis baru dikali 2. Yang kelima, ada metode unit produksi. Dengan rumus, depresiasi sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu, kemudian dikali dengan pemanfaatan aset dibagi estimasi usia. Yang keenam, ada metode depresiasi khusus. Materi yang ketiga, amortisasi. Pengertian amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan pada kredit kendaraan, pinjaman kartu kredit, pinjaman KPR, dan lain-lainnya. Hubungan amortisasi dengan depresiasi. Keduanya biasa dilakukan oleh pihak perusahaan pada bulan terjadi pengeluaran. Artinya, amortisasi dan depresiasi memiliki penyusutan dan memang tidak mampu dipisahkan. Untuk itu, tidak heran banyak orang yang menilai keduanya mempunyai arti yang sama, dan banyak orang juga yang bingung untuk membedakan keduanya. Pengelompokannya. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok keempat, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Contoh kasus amortisasi. Studi kasus termuda adalah ketika suatu perusahaan memiliki dana pinjaman sebanyak 10 juta rupiah dan harus diangsur setiap tahun sebanyak 750.000 rupiah. Berdasarkan studi kasus ini, bisa dipahami bahwa pihak perusahaan sudah mengamortisasi pinjaman sebanyak 750.000 rupiah setiap tahun. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.